Kalau Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran. Induk dari Al-Quran. Nah, dalam pemahaman saya ini kan, bukan sok tahu ya, pemahaman saya, kenapa dibilang sebagai induk Al-Quran, karena isi-isi di dalam Al-Quran itu rangkumannya itu semuanya ada di surah Al-Fatihah. Nah, itu rangkuman saya. Mungkin karena kayak saya kurang sumber atau kurang mencari gitu, makanya saya ingin bertanya. Jadi intinya pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah bisa disebut sebagai induk? Dan kenapa rangkuman dalam Quran itu bisa berada dalam Al-Fatihah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, alhamdulillah hari ini kita syuting sore menjelang maghrib, menjelang malam Di istananya siapa? Pak Dadang. Lord Dadang. Tapi kebetulan beliau lagi ada meeting. Acara. Nah, Oh iya. meeting sama klien, bukan alien tapi klien. Oh, kalian. Kalau alien kan kebetulan sekarang bintang tamu kita Datang dari jauh jauh sekali. dari pulau bukan terpencil tapi pulau terjauh, Terjauh. Anambas. Nama Itu dari mana? Jadi Anambas itu adalah salah satu kabupaten di Kepulauan Riau. Oh, di Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman saya juga yang nggak tahu Kepulauan Riau, beda sama Riau ya. Kalau Riau kan Pekanbaru, ya. Padang. Nah, kita beda lagi. Oh, beda. Jadi udah dipisahin. Kalau dulu emang Riau, tapi udah berpisah jadi Kepulauan Riau karena kan emang tempatnya tuh kepulauan. Kering berarti ya? Ya. Kering kan? Yang Bukan lautan kan? ya lautan, maksudnya tinggal di lautan, tapi hidupnya tuh di pulau-pulau. Terpisah. Maksudnya pulaunya terpisah. Iya, terpisah. Kalau yang susah mencerna mungkin kayak Yamin dan Kuah. Benar kan? Yamin dan Kuah. Seperti itu mungkin ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Biar saja biar cepat. Jauh-jauh dari Anambas datang ke sini hanya ingin bertanya pada Kang Nan tentang Al-Fatihah. Ya, Oke. Betul ya? ya Ayo. tentang Al-Fatihah. Silakan. Jadi pertanyaan saya itu kayak gini. Kan bukan orang-orang sih sebenarnya juga, ya kebanyakan para ulama juga bilang gitu. Kalau Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran. Induk dari Al-Quran. Nah, dalam pemahaman saya ini kan, bukan sok tahu ya, pemahaman saya, kenapa dibilang sebagai induk Al-Quran, karena isi-isi di dalam Al-Quran itu rangkumannya itu semuanya ada di surah Al-Fatihah. Nah, itu rangkuman saya. Mungkin karena kayak saya kurang sumber atau kurang mencari gitu, makanya saya ingin bertanya. Jadi intinya pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah bisa disebut Sebagai- induk? Nah, Dan kenapa rangkuman dalam Quran itu bisa berada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah? Itu kan pertanyaannya seperti itu. nih, jadi akan dijawab versinya Kang Nan. Nah, versi Oke, saya. versi Kang Nan ya. Silakan Kang Nan. Ya, jadi begini. Al-Fatihah itu kan diawali dari Bismillah. Ya. ya, Bismillah apa artinya? dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah gitu kan. Jadi segala sesuatu apa yang kita niatkan, kita harus niat karena Allah Ta'ala. Mau ibaratnya kita mau baca ayat ini, kita mau kerja gitu kan harus bismillah. Jadi harus atas nama Allah. Kan seperti itu. Bismillah, kenapa harus bismillah dulu? Bismillah itu paling utama dalam Al-Fatihah. Benar kan? Pertama. Nah, setelah bismillah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Saya bersyukur. Bersyukur. Nah,
kita tuh bersyukur seperti apa kita harus bersyukur, gitu kan? Kita bersyukur jangan hanya sekedar mengucapkan, betul nggak? Benar-benar. Kalau hanya sekedar mengucapkan, semua orang pasti bisa, Betul. ya. Tapi bersyukur itu, misalkan nih kita contohkan di sini, kita lagi ngobrol di sini dengan udara yang segar, pemandangan yang kita bisa nikmatin, kan itu juga harus kita syukuri. Nah, rasa syukur itu karena kita melihat nih contoh tuh gunung terlihat bagus, udara terlihat terasa segar, gitu kan? Nah, ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, ini kan ibaratnya bukti syukur itu harus kita ungkapkan dengan perilaku. Atau misalkan pergi nih ke satu tempat pemandangan gitu ya, alamnya bagus gitu kan, nah kita ucapkan syukur di tempat tersebut. Alhamdulillah wa syukurilah. Subhanallah, ternyata ciptaan yang maha kuasa itu benar-benar bermanfaat untuk manusia, bukan hanya enak dipandang, tapi contoh hutan saja itu sebagai filter. Filter apa? Dan udara untuk kita hidup setiap hari. Itu kan seperti itu ketika kita menyukuri itu. Setelah alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim apa artinya? Ar-Rahmanir-Rahim itu yang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah tahu belum maha pengasih lagi maha penyayangnya seperti apa? Pengasih dan maha Penyayang. penyayang. Ya, dia itu maha pengasih Lagi maha penyayang, gitu kan? Ah. Sudah tahu belum? kurang. Nggak tahu. Nggak tahu. Harusnya sudah tahu. Ketika kita setiap hari itu hidup, kenapa kita bisa hidup? Karena kita menghirup udara. Itu kan kita dikasih dengan cuma-cuma. Coba ke dokter oksigen bayar tuh. Rumah Bayar. sakit. Bayar. Itu maha pengasih, contoh kecilnya. Yang Kalau saya sering- dibayarin pemerintah BPJS, BPJS tapi tetap bayar. gak bayar, pemerintah yang bayar. Itu ibaratnya maha pengasih itu yang seperti itu. Atau ibaratnya apa yang ditanyakan nih tentang Al-Fatihah biar lebih tahu, misalkan nih saya menerangkan, nah itu juga maha pengasih atas izinnya. Iya, Kalau tidak ada izinnya mungkin kita nggak ketemu. betul. Benar-benar. Jauh-jauh dari Anabas bisa nyampe selamat sampai Betul sini. nggak? atas Ya, benar-benar. izinnya. Itu maha pengasih, Bukan karena tiketnya loh. Bukan. maha pengasih dan maha penyayang. Itu kan salah satu contoh yang kita sedang jalani. Ya, nah setelah itu apa lagi? Maliki Yaumiddin. Apa? Pemilik hati. Pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Malik Yaumiddin itu, makanya saya pernah menjelaskan di konten-konten saya, yaitu tentang apa? Tentang azab. Azab itu tidak ada di dunia ini, Adanya di alam kubur. Azab kubur. Kalau di dunia ini namanya bukan azab, tapi peringatan atau karma. Karma atas perbuatan manusia itu sendiri. Karma itu bukan lagu. Yang tahu. Nah, lagu kan dulu band coklat itu Karma. Paham nggak Paham sih sejauh ini. Paham. tentang apa tadi? Malik Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa? Kan hari pembalasan itu ketika kita sudah meninggal, dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Semasa hidup. Itu hari pembalasan. Kalau masih di dunia bukan hari pembalasan, karena kita masih bisa bertobat. Betul nggak? Benar-benar. Kalau di dunia hari pembalasan itu kalau tanpa adanya kuota dan pulsa nggak bisa. Itu nggak bisa. Oh ya, mau ini alhamdulillah doain mudah-mudahan segera menjadi sarjana S1. Amin, amin, amin. Universitasnya juga kebetulan di Jawa Barat ya. Ya, Mudah-mudahan bisa sukses. amin Bisa ya Allah. menjunjung tinggi nama baiknya di Anambas sana seorang Amin ya Allah. Mudah-mudahan Namawi. setelah beres kuliah langsung dapat kerjaan. Amin. Gitu ya. Amin, amin, amin. Tapi setelah dapat kerjaan, apa misalkan punya jabatan, jangan sampai lupa ke sini. Nah, itu dia. Jangan sampai lupa jejak maksudnya. Saya tidak akan lupa.
Amin. Itu omongan para pejabat ya. Sudah jadi pejabat lupa. Benar. Oke, jadi tadi setelah Malik Yaumiddin, Ya. selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, jadi intinya la ilaha illallah. Iya, Betul. benar-benar. Seperti apa yang ibaratnya yang harus saya gambarkan tentang hanya kepada yang maha kuasa. Paling begini. Saya itu sering melihat konten-konten di luar ya. Oke. Konten di luar kayak memberikan sesajen kepada yang gaib-gaib itu kan berarti secara tidak langsung, kebanyakan Islam loh itu, kebanyakan Islam. Secara tidak langsung dia itu berharap kepada hal yang begituan gitu. Secara Yang nggak langsung kan. gaib. Nah, secara tanda kutip ya kita berarti dia setelah menyekutukan Tuhan. Nah. Jadi ibaratnya menduakan. Iya. Nah, menduakan. Selingkuh. Ya. Berselingkuh. Nah, itu gimana tanggapan? Kalau menurut saya, jadi begini. Sudah nyobain bikin sajen untuk ibaratnya para leluhur belum? Belum sih. Belum ya. Nah, di sini perlu diluruskan. Ya, kenapa perlu diluruskan? Karena dalam syahadat itu kita harus berdasarkan pengalaman sendiri sebelum menilai orang. Betul nggak? Iya. Betul Benar, kan? benar. Oke, yang tadi dibilang itu tentang persembahan. Sesajen. Oh, sesajen. tentang sajen. Jadi begini kan, tentang sajen itu ibaratnya kalau dalam, maksudnya kalau sudut pandang saya sajen itu menurut saya sih tidak apa, tergantung orangnya. Emang yang tadi ditanyakan itu secara tidak langsung, Iya. gitu kan? Ya. Bahwa itu menyekutukan. Jadi begini, yang ingin saya luruskan itu tidak ada manusia yang bisa terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada. Kenapa saya bilang Kanjeng Nabi juga tidak? Kanjeng Nabi, semua Nabi itu tidak ada yang terhubung dengan. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad, siapa pelantarannya? Malaikat Siapa? Malaikat Jibril. Terhubung nggak langsung sama Tuhan Kanjeng Nabi itu? Berarti kan lewat perantara juga kan seperti itu. Karena yang saya ketahui kalau masalah gaib seperti itu ada beberapa orang yang bisa menghubungkan dirinya dengan alam lain. Tapi kalau misalkan menghubungkan dengan Allah, saya rasa pun tidak ada. Karena kita tuh terlalu jauh. Kalau kita ingin langsung kepada Tuhan, Berarti kita terlalu jauh. kalau kita bisa terhubung dengan Allah, berarti kita sudah mempunyai tiket. Nah, Dimana tiket itu yang dibilang ya udah kita mati pun langsung masuk surga. seperti yang dijaminkan. Ya, makanya kan sekarang tuh Jadi- ada manusia yang indigo. Indigo kan bisa ibarat katanya bisa terhubung dengan alam lain. Lain. Nah, ibarat kan kenapa saya bilang begitu, gitu kan? Nih manusia tuh ibaratnya kecil, sebesar kuman lah kalau ibaratnya. Dari pandangan Dari pandangan Tuhan tuh, kalau ada manusia tuh bisa terhubung dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Berarti orang itu udah melebihi Kanjeng Nabi. Iya. Kanjeng Nabi aja tidak ada. Ibaratnya para nabi itu tidak ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Nih, seperti sajen itu kita tuh ibaratnya nih orang yang suka beri sajen itu berbagi. Nih gambarannya saya contohkan ya. Berbagi tentang apa? Tentang rezeki yang dia miliki. Yang dia miliki rezeki itu berbagi sama leluhurnya. Karena apa? Karena leluhurnya itu menjadi pelantara orang tersebut sebagai penyampai rezeki, kesehatan, petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ibarat nih saya bisa menjelaskan seperti ini, gitu kan? Itu kan ibaratnya
bukan hasil karya saya, hasil pemikiran saya, bukan. Kalau saya ibaratnya masih tertutup pemikiran dan hati saya, mungkin saya tidak bisa menjabarkan kalau bukan berdasarkan dari petunjuk saya. Oke. Kan saya juga tidak terhubung langsung. Betul, kan? Next, paham untuk Paham, sampai paham, sini. paham. Satu kalimat terakhir menjelang adzan maghrib. Azan maghrib. Nanti mungkin dilanjut ya Ya, kapan-kapan. ada part 2-nya. Sebelum ke inti, ke pusat intinya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini hanya sekedar menjabarkan. Menjabarkan dasar, Nah, baru dasar. Jadi jangan sampai penasaran. Next, ada sambungan video selanjutnya. ya. Ayo, selanjutnya ayat Satu bahasan lagi. satu bahasan kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa tuh siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan yang harusnya kita tempuh di kehidupan ini, bukan ketika kita meninggal. Kebanyakan orang yang mempelajari tentang siratal mustaqim itu berada di akhirat sana. Siapa yang amalnya bagus akan lancar menyeberangi jembatan tersebut. Betul nggak banyak yang berpikir? Iya, banyak, Termasuk termasuk ini. saya. Kemarin kita sempat ngobrol ya guys ya. Jangan seperti itu. Yang namanya orang itu manusia yang masih hidup. Siratal mustaqim itu justru di dunia. Kita mau bisa balik ke sana pakai jalur yang mana? Gitu kan? Yang dituju kita dalam Islam itu ada surga dan neraka. Betul. Benar. Pasti yang dituju manusia ketika hidup pengennya masuk surga. Meskipun itu yang menginginkannya seorang penjahat, Ya, seorang pendosa pasti pengen masuk surga, betul nggak? karena sebaik-baiknya manusia dan seburuk-buruknya manusia, dia ingin dan mempunyai satu cita-cita, yaitu setelah yaumul akhir atau kematian, dia pengen masuk surga. Iya, makanya siratal mustaqim itulah ketika kita berada di dunia. Ya, Seperti apa siratal mustaqim itu, gitu kan? Nih seperti obrolan kita ini sedang menuju siratal mustaqim. Kita ingin mencari jalan, kita ingin cari tahu nih tentang Al-Fatihah. Nah itu kan kita tuh sedang menggali ingin mencari siratal mustaqim. Ini yang saya bahas ini. Itu siratal mustaqim. Betul nggak? Mencari petunjuk agar kita tuh bisa nyampe yang disebut surga. karena yang saya bilang waktu itu pernah di konten, sebaik-baiknya kiai atau ulama, jaminan belum tentu ada di surga. Justru orang yang kita lihat sehari-harinya brutal, premanisme, justru saya ada harapan besar bagi mereka untuk masuk surga. Makanya kan di dalam Quran juga ada ya yang menceritakan pelacur ngasih minum, itu kan langsung masuk surga, itu kan? Nah kan seperti itu. Nanti siratal mustaqim itu di mana? Di dunia, tidak ada di akhirat. Di akhirat mah hanya ada pertimbangan, gitu. Yaitu keadilan di sana, adil yang seadil-adilnya. Itu versinya Kang Nah. Jadi kan setiap orang mempunyai Versi versinya masing-masing dan pendapatnya pun saling bersaing untuk mencari kebenaran. Karena kan orang yang lurus, saya bilang belum tentu benar. Orang benar belum tentu lurus. Nah, bagaimana untuk meluruskan di jalan yang benar? Jadi Seperti itu. ketika ingin meluruskan yang benar, terus ingin membenarkan yang lurus, tong poho mau setrika Nah. istimannya. Biar setuju. Pokoknya ingin lurus dan benar itu bisa berguru nanti ke Padadang atau Lord Fredo. Tetap di jalan Siliwangi. Jangan lupa. Jadi pemirsa mungkin kita cukupi dulu sampai sekarang ya. Benar. Nanti mungkin ada lanjutan pembahasan Nah. tentang ini sambil nunggu Adzan maghrib dulu. dan maghrib ini biar kita santai setelah malam dilanjut, tapi nanti mungkin dibagi dua ya. Betul. Videonya Versinya ya. akan menjadi part 1 dan part 2. Nah, untuk penutupan kita pengen tahu cara penutupan dengan cara Anabas. Kenapa?
Silakan. Bahasa sana ya pakai gaya bahasa sana. Kalau di Anambas Tradisi. kalau di Sunda itu kan kalau memanggil ke yang lebih tua, akang atau apa atau Manggil yang lebih tua di sana, abang. abang. Boleh silakan. Abang. Jadi buat abang-abang yang sudah menonton sedikit bahasan tadi, jangan lupa nanti kita balik lagi untuk melanjutkan pembahasan ini. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.